Oke. Nah, topik dari penginderaan jauh atau kompetensi jelaskan hari ini atau yang akan kita belajar sama-sama hari ini adalah yang pertama mengenai pengertian penginderaan jauh, lalu kita akan belajar mengenai komponen, dan terakhir kita akan belajar mengenai manfaat dari penginderaan jauh. Oke, pertama kita akan bahas tentang pengertian di penginderaan jauh. Nah, di modul yang sudah kakak berikan di grup lain itu di sana ada pengertian dari penginderaan jauh menurut beberapa ahli. Nah, dari sana kita bisa menyimpulkan bahwasannya penginderaan jauh adalah teknik untuk merekam suatu objek atau gejala dari area jarak jauh dan tidak kontak langsung dengan objek atau gejala tersebut. Jadi yang ini tentang penginderaan jauh itu suatu teknik untuk merekam suatu objek dari jarak jauh atau tidak langsung berkontak dengan objek tersebut. Gitu. Jadi di dalam penginderaan jauh ini itu terdapat beberapa komponen seperti adanya objek, sensor, dan juga adanya alat atau cahaya matahari sebagai sesuatu di komponen penginderaan jauh. Nah, itu untuk pengertian dari penginderaan jauh. Selanjutnya, nah, pengertian tersebut sekarang kita melihat skema dari penginderaan itu menggunakan sensor yang disebut satelit dibantu dengan energi. Nah, dalam hal ini energinya adalah cahaya matahari. Ini dia memantulkan suatu gelombang yang disebut dengan gelombang elektromagnetik dan diserap oleh objek yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, dari objek yang ada di permukaan bumi ini dipantulkan cahaya sehingga bisa diserap oleh satelit atau oleh sensor. Gitu. Jadi penginderaan jauh itu segala sesuatunya berhubungan dengan sensor dan juga energi yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya energinya ini disebut energi alami karena dari sumber matahari. Ketika energinya sedang bagus atau cuacanya sedang bagus, itu akan membuat kualitas gambar yang ditangkap oleh sensornya ini bagus gitu. Jadi penginderaan jauh itu bagus atau tidaknya atau berhasil atau tidaknya itu tergantung kepada iklim dan juga penerangan. Jadi saat iklimnya cerah dan penerangannya bagus, maka perekaman atau penginderaan jauh ini bisa dilakukan. Tapi ketika misalnya iklimnya sedang musim hujan, penginderaan jauh ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh objek untuk ditangkap oleh sensor. Seperti itu. Tentang skema ini, Pak? Paham ya? Ya, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan di akhir ya. Oke, itu adalah skema tentang penginderaan jauh. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen. Nah, supaya penginderaan jauh itu bisa terlaksana, harus ada komponen-komponen dari inderaja atau penginderaan jauh. Komponen yang pertama adalah, nah, ada 4 ya. Yang pertama adalah energi. Apa sih energi itu? Energi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama energi alami, dan yang kedua energi buatan. Nah, energi alami itu bersumber dari matahari, cahaya matahari. Sedangkan energi buatan itu bersumber dari radar atau segala sesuatu yang dibuat oleh manusia sehingga bisa menerangi objek untuk dipantulkan ke sensor di penginderaan jauh. Gitu. Jadi energi itu ada 2, energi alami dan juga energi buatan. Fungsi dari energi ini adalah untuk
menyalurkan suatu gelombang yang disebut dengan gelombang elektromagnetik itu untuk disalurkan kepada objek dan akhirnya objek bisa memantulkan cahaya tersebut sehingga direkam oleh sensor seperti itu. Nah, yang kedua adalah atmosfer. Jadi, atmosfer ini fungsinya adalah untuk menyaring gelombang dari energi gitu. Jadi, gelombang dari matahari itu tidak secara keseluruhan sampai semuanya ke permukaan bumi, tetapi dipilih atau diseleksi oleh atmosfer. Jadi hanya ada beberapa gelombang yang bisa sampai ke permukaan bumi gitu. Nah, atmosfer ini menyeleksi seperti gelombang-gelombang yang memang bisa membuat objek terlihat dari sensor atau dari alat perekamnya gitu. Yang ketiga adalah objek. Tentunya ketika kita melakukan penginderaan jauh itu harus ada objek yang direkam. Objek ini dapat berupa gejala atau peristiwa ataupun benda, segala sesuatu hal yang ada di permukaan bumi. Itu disebut dengan objek. Yang terakhir adalah sensor. Nah, sensor ini berhubungan dengan wahana atau alat perekam untuk merekam objek di penginderaan jauh. Nah, sensor ini dapat berupa kamera atau kalau misalnya kita kenal di pesawat foto itu direkam menggunakan kamera. Kalau citra non foto itu menggunakan non kamera atau dalam hal ini proses scanning gitu. Selanjutnya dari detektor atau alat yang mendeteksi objek tersebut untuk direkam. Kalau misalnya citra foto itu detektornya adalah film. Kalau citra non foto itu adalah pita magnetik atau termistor. Jadi pita magnetik dan termistor ini adalah alat atau detektor yang ada di alat scanning yang digunakan seperti itu. Oke, selanjutnya dari proses perekaman. Nah, kalau misalnya citra foto, otomatis proses perekamannya itu adalah secara fotografi. Sedangkan citra non foto itu proses perekamannya menggunakan elektronik atau menggunakan teknologi yang ada teknik scanningnya seperti itu. Selanjutnya untuk mekanisme perekaman. Kalau citra foto itu biasanya ketika merekam satu objek itu direkam secara serentak. Jadi misalnya kita akan merekam sekolah. Jadi objek-objek yang ada di sekitar sekolahnya itu direkam atau secara berbarengan gitu. Nah, berbeda halnya dengan citra non foto, itu mekanisme perekamannya adalah parsial atau bisa dikatakan. Selanjutnya yang terakhir adalah menurut spektrum elektromagnetik. Koneksinya. Oke, nah menurut spektrum elektromagnetik atau gelombangnya, citra foto itu menggunakan spektrum tampak. Maksudnya spektrum tampak ini adalah gelombang yang bisa dilihat oleh si kamera itu, oleh sensornya. Nah, sedangkan untuk citra foto itu menggunakan gelombang mikro atau gelombang yang tidak dapat ditangkap oleh kamera, tapi bisa ditangkap oleh alat yang disebut dengan perbedaan antara citra foto dan juga citra non foto. Oke. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis, ada 4 jenis citra foto. Yang pertama disebut dengan citra atau foto pankromatik. Nah, foto pankromatik ini adalah foto yang merekam objek itu seperti dengan kita melihat objek itu sendiri.
gitu. Jadi misalnya ketika kita merekam alun-alun, bentuknya atau hasil fotonya itu seperti kita melihat alun-alun secara langsung seperti itu. Nah, ini adalah contoh fotonya. Jadi ini adalah contoh foto pankromatik yang ada di sebelahnya yang tampak seperti aslinya itu disebut dengan foto pankromatik. Yang kedua, ada yang disebut dengan foto ortokromatik. Cirinya kalau foto ortokromatik ini adalah hasil fotonya itu didominasi oleh warna biru dan juga hijau. Nah, kalian bisa dilihat di sini di gambarnya. Ada foto yang didominasi warna biru dan hijau. Nah, yang ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk merekam daerah perairan dangkal dan juga untuk survei vegetasi. Gitu. Jadi kalau misalnya foto ortokromatik sungai misalnya atau merekam danau dan juga untuk merekam atau survei vegetasi seperti itu. Nah, yang ketiga ada foto ultraviolet. Nah, apa sih foto ultraviolet itu? Jadi foto ultraviolet itu adalah foto yang merekam gelombang ultraviolet. Gitu. Nah, ini adalah contohnya yang warna ungu. Nah, yang warna ungu ini adalah contoh foto ultraviolet. Biasanya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak yang ada di laut. Karena ketika terjadi tumpahan minyak yang ada di laut dan direkam menggunakan teknik foto ultraviolet, itu akan terlihat perbedaannya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh foto yang merekam tumpahan minyak di laut. Gitu. Nah, ini yang warna biru tua atau cenderung hitam, ini merupakan tumpahan minyaknya yang ada di laut. Jadi kalau misalnya di foto menggunakan ultraviolet, itu akan terlihat sangat jelas. Dan antara laut yang tidak tercemar dan juga laut yang tercemar. Yang keempat yang terakhir adalah kamera ini adalah foto yang bisa merekam gelombang infrared yang ada di permukaan bumi. Kondisi vegetasi yang sehat dan juga tidak sehat. Contoh fotonya adalah foto yang warna merah ini, yang dominan warna merah. Nah, ini merupakan contoh dari foto inframerah seperti itu. Gitu ya. Jadi ada 4, ada pankromatik, ada ortokromatik, ultraviolet, dan inframerah. Intinya kalian harus paham perbedaan dari keempat foto ini ketika melihat hasil fotonya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke citra non-foto. Nah, citra non-foto ini sebenarnya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah citra dirgantara, yang kedua adalah citra satelit. Gitu. Nah, kalau citra dirgantara ini citra yang foto bumi. Sedangkan citra satelit ini adalah citra non-foto yang digunakan untuk merekam atau tempat merekamnya di luar angkasa seperti itu. Nah, di sini ada 4 contoh dari citra non-foto. Yang pertama adalah citra satelit penginderaan planet. Jadi gunanya untuk merekam atau memantau, memotret keadaan planet yang ada di jagat raya atau yang ada di tata surya seperti itu. Ini contohnya adalah citra satelit Viking, itu milik Amerika Serikat seperti itu. Yang kedua adalah citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi. Jadi gunanya adalah untuk merekam vegetasi, merekam flora dan fauna, merekam sumber daya pertambangan misalnya. Nah, itu contohnya adalah citra Landsat milik Amerika Serikat. Gitu. Yang ketiga, ada citra satelit untuk penginderaan laut. Nah, ini adalah fungsinya untuk memotret atau memantau segala sesuatu gejala yang ada di laut. Contohnya adalah citra MOS atau Marine Observation Satellite. Ini adalah citra milik Jepang. Seperti itu.
Dan yang terakhir adalah citra satelit untuk penginderaan cuaca. Ini fungsinya adalah untuk mendeteksi gejala-gejala cuaca atau mendeteksi bencana-bencana alam ataupun mendeteksi iklim di suatu daerah. Nah, contoh dari citranya adalah citra meteor yang dimiliki oleh Rusia dan juga citra Himawari 8 yang dimiliki oleh Jepang. Nah, citra Himawari 8 ini juga adalah citra yang menjadi dasar dari penginderaan cuaca milik BMKG Indonesia atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geografi Indonesia. Jadi, BMKG Indonesia itu bisa mendeteksi misalnya akan terjadi hujan badai di suatu daerah. Nah, itu salah satu sumbernya menggunakan citra Himawari milik Jepang. Seperti itu. Nah, itu adalah jenis-jenis citra satelit atau citra non-foto. Nah, selanjutnya kita akan belajar interpretasi citra. Apa sih interpretasi citra itu? Jadi, interpretasi citra itu adalah analisis citra untuk dijadikan suatu analisis deskriptif. Jadi gini simpelnya, ketika kita mendapatkan foto citra, kita bisa menganalisis citra tersebut untuk kita jabarkan di bentuk sebenarnya seperti apa. Nah, dalam menginterpretasi citra itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama di sini adalah bentuk. Nah, jadi bentuk ini berkaitan dengan bagaimana objek yang ada di permukaan bumi tersebut. Misalnya di sini contoh gambarnya adalah objek yang letter U itu adalah objek sekolah karena bentuknya letter U, seperti itu. Atau misalnya contoh lainnya, objek yang berbentuk persegi panjang itu adalah lapangan sepak bola misalnya. Nah, itu adalah bentuk atau interpretasi citra dalam bidang bentuk. Selanjutnya dalam bidang ukuran, yang kedua. Nah, dalam bidang ukuran ini disesuaikan dengan kondisi skala di citra tersebut. Jadi hubungannya kalau misalnya di bidang ukuran ini adalah bagaimana ukuran dari objek di permukaan bumi bisa kita prediksi. Misalnya, oh ini ukurannya sangat besar, atau misalnya skalanya berapa gitu. Nah, nanti kita bisa dilihat, oh aslinya di permukaan buminya ini adalah kawasan pabrik misalnya, atau kawasan industri, sehingga ukurannya atau luasnya sangat besar, seperti itu. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah rona. Rona ini adalah perbedaan gelap dan terang suatu objek di dalam citra. Itu rona disebutnya. Nah, kalau kalian lihat contohnya di sini, contoh gambarnya, ini terlihat perbedaan ronanya sangat jelas. Oke, nah ini ada rona gelap yang ditunjukkan oleh kursor, warnanya lebih cenderung lebih hijau pekat, dan juga terang atau dalam geodana ini adalah citra yang menunjukkan vegetasi di suatu daerah. Jadi rona itu perbedaan gelap dan terang dari objek yang ada di citra. Oke? Oke. Nah, selanjutnya yang keempat adalah tekstur. Apa sih tekstur? Jadi tekstur itu adalah kasar atau halusnya objek yang ada di citra. Gitu. Nah, tekstur ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tekstur halus, yang kedua tekstur sedang, yang ketiga tekstur kasar. Nah, tekstur halus itu biasanya merekam seperti sawah, pesawahan misalnya. Yang di sini bisa dilihat teksturnya lebih halus, itu seperti persawahan. Kalau misalnya sedang itu seperti misalnya perkebunan jagung misalnya, atau perkebunan yang homogen seperti kelapa sawit misalnya. Nah, itu biasanya memiliki tekstur yang sedang. Nah, yang terakhir adalah tekstur kasar. Nah, tekstur kasar ini biasanya itu merekam seperti hutan yang heterogen ya, misalnya hutan hujan tropis. Nah, biasanya itu teksturnya adalah kasar, seperti itu. Nah, yang kelima adalah bayangan.
Jadi bayangan ini adalah bagaimana mereka atau bagaimana teknik merekam dari citra itu ditentukan oleh bayangan. Jadi bayangan ini menentukan arah mata angin atau arah matahari dari rekaman citra tersebut gitu. Jadi nanti ketika misalnya di dalam citra itu ada yang disebut dengan bayangan, itu bisa menentukan arah mataharinya. Ketika bayangannya ada di sebelah timur misalnya, berarti otomatis itu mataharinya sedang ada di sebelah timur, seperti itu. Gitu ya kalau bayangan. Selanjutnya adalah pola. Nah, pola ini menentukan bentuk dari objek tersebut. Misalnya di sini contohnya adalah sungai. Jadi sungainya ini berpola linier misalnya seperti itu. Atau ketika kita merekam permukiman penduduk yang ada di sekitar pantai atau perumahan nelayan, nah itu biasanya memiliki pola memanjang seperti itu. Seperti pola itu seperti bentuk, hanya lebih ke secara umumnya gitu. Secara umumnya misalnya polanya memanjang, polanya linier, atau polanya menyebar seperti itu. Nah, itu disebut dengan pola. Selanjutnya ada yang disebut dengan situs. Nah, ini adalah yang ketujuh ya. Situs itu adalah letak dari objek tersebut. Gitu. Jadi yang disebut dengan situs misalnya contohnya adalah hutan bakau di dalam citra itu adalah terletak di sekitar pantai. Nah, itu disebut dengan situs. Atau misalnya sawah. Nah, sawah di dalam citra itu biasanya terletak di dataran tinggi, misalnya seperti itu. Atau pantai dalam citra biasanya terletak di dataran rendah, seperti itu. Nah, itu adalah situs. Jadi situs itu menunjukkan letak dari objek tersebut. Gitu. Yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi adalah ikatan atau keterkaitan satu objek dengan objek yang lainnya. Di sini contohnya misalnya ketika di dalam citra itu ada sebuah gawang, berarti otomatis gawang itu adalah ada di lapangan sepak bola. Atau lapangan sepak bola itu akan berasosiasi dengan gawang atau akan berhubungan dengan gawang. Contoh yang lainnya misalnya sungai dan juga sawah. Ketika kita merekam objek sawah, otomatis sawah itu akan berasosiasi dengan sungai atau akan ada sungai di dekat sawah tersebut. Gitu. Nah, gitu. Jadi asosiasi ini adalah hubungan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Begitu. Nah, itu adalah interpretasi citra. Jadi tadi ada 8 unsur yang harus dipahami dalam interpretasi citra. Selanjutnya adalah manfaat dari penginderaan jauh. Nah, oke, ini adalah yang terakhir yaitu manfaat dari penginderaan jauh. Sebenarnya ada banyak ya manfaat dari penginderaan jauh. Ini beberapa di antaranya adalah yang pertama, memberikan informasi keadaan atau perubahan lahan. Jelas, ketika kita merekam atau melakukan suatu penginderaan jauh, maka kita akan rekam itu bisa membantu menganalisis bagaimana adanya tumpahan minyak di laut atau misalnya kondisi ekosistem danau misalnya itu bisa dilihat menggunakan indera. Selanjutnya yang ketiga membantu menganalisis keadaan cuaca. Tadi sudah dijelaskan ya, menyajikan relief dan kemiringan lereng suatu lahan. Nah, di dalam penginderaan jauh itu juga itu bisa dilihat relief dari suatu lahan atau topografi dari suatu lahan gitu. Dan yang terakhir adalah memberikan gambaran atau pemetaan daerah bencana. Nah, ini manfaat indera juga dengan melihat kondisi melalui citra itu bisa digambarkan